Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calica Irmalia Kurniasari dengan NIM 2105-121-4049 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Bahan materi yang saya ambil adalah yang pertama, sejarah perkembangan komputer dan tokohnya dari masa ke masa. Yang kedua, sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang ketiga, ciri-ciri komputer generasi awal hingga masa depan. Nah, yang pertama ada sejarah perkembangan komputer dan tokohnya dari masa ke masa, meliputi yang pertama, asal mula komputer, yang kedua, awal penemuan komputer, yang ketiga, penemu komputer pertama. Asal mula komputer. Asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Asalnya komputer berasal dari bahasa Latin, yakni computare, dan bahasa Inggris, to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abacus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan angka pangkat 2. Awal penemuan komputer. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator otomatis di tahun 1642. Ia memakai perangkat roda gigi yang berhubungan dalam mengaplikasikan alat tersebut. Awal penemuan komputer, sekitar 30 tahun setelah penemuan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah daripada sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Penemu komputer pertama. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16, Dunia di Ujung Jari Kemendikbud tahun 2020, dijelaskan bahwa matematikawan asal Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya bernama Difference Engine No. 1. Karya tersebut adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer. Poin kedua, sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Yang keempat, komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Yang kelima, komputer generasi kelima tahun sekarang sampai masa depan. Komputer generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori.
Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Chuck Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. Kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat, tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LCI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Nah, kemudian ada poin ketiga. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga masa depan. Yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Yang keempat, komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Yang terakhir, yang kelima, komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Ciri-cirinya adalah program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, ukuran fisik besar, sehingga membutuhkan daya listrik besar juga. Dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701, buatan tahun 1953, sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705
yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Ciri-cirinya adalah kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan komputer PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, MCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Ciri-cirinya adalah komponen yang dipakai adalah integrated circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil hingga penggunaan listriknya lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP-11, dan lain sebagainya. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Ciri-cirinya adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya, komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Contohnya, komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004. Mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Komputer generasi kelima. Komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang melopori komputer generasi kelima ini. Nah, baik, dapat dilihat dari sini, terdapat contoh gambar komputer berdasarkan generasinya. Seperti yang sudah saya bahas dengan rinci di slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi pertama berada pada pojok kiri atas, generasi kedua berada pada pojok kanan atas, generasi ketiga terdapat pada pojok kiri bawah, generasi keempat berada pada tengah bawah, dan yang kelima, generasi kelima berada pada pojok bawah. Perkembangan komputer semakin lama semakin efektif, semakin canggih, tidak memakan tempat, dan bisa dibawa kemana-mana.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan atau materi yang saya sampaikan terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.